Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yang kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah pertanyaannya? Ustadz, apakah keutamaan dan amalan-amalan di bulan Muharram? Baik, pertanyaannya, apakah keutamaan dan amalan-amalan yang ada di bulan Muharram? Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, Allah berfirman di ayat ke-36-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sahabatku, di ayat tadi kita baca ada yang dimaksud dengan 4 bulan haram. Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan bulan haram atau apa saja. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, As-sanatusna asyara syahram minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sa'ban. Artinya, 1 tahun ada 12 bulan, dan diantaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian bulan Rajab al-Mudhar antara Jumaditsani dan Sa'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi yang dimaksud bulan haram adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi sahabatku, sekarang kita ada di bulan Muharram, maka Muharram termasuk di bulan haram atau arba'atun hurum, bulan yang mulia. Penjelasan para sahabat Rasulullah di antara Ibnu Abbas dan para ulama tafsir di antara ada Al-Qatadah, ada Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya di bulan haram ini kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya permusuhan atau menzalimi satu dan yang lainnya, karena di bulan ini amal-amal baik kita Allah akan lipat gandakan, begitu juga amal-amal buruk kita. Padahal Allah sudah menjelaskan, memberikan penjelasannya dalam Al-Quran surat Al-An'am 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Artinya, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Dari penjelasan ayat ini kita bisa mengambil hikmah kebaikan bahwasannya Allah itu maha adil. Ketika kita melakukan satu kebaikan, Allah akan balas 10. Tetapi ketika kita melakukan satu keburukan, Allah akan balas seimbang, yaitu 1 balasan juga. Tetapi ketika amalan-amalan baik dan amalan buruk itu dilakukan di bulan-bulan haram, maka keburukan balasannya menjadi berlipat. Artinya berlipat bukan dari nominal, tetapi kualitas atau berat dosanya berbeda dengan di bulan-bulan biasa. Maka sahabatku, di bulan
haram ini, di bulan Muharram, maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan dan kurangilah dosa dan usahakan tidak melakukan dosa. Karena ini adalah bulan haram dan kemuliaannya, maka ada beberapa yang bisa kita lakukan, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Yang pertama adalah berpuasa. Di dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang puasa-puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Ada beberapa dalil tentang puasa dan sejarah tentang Rasulullah berpuasa di bulan Muharram. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadimal madinatu shamahu wa amara bisiyamih." Artinya, orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah. Rasulullah SAW pun melakukannya pada masa jahiliyah. Tatkala beliau sampai di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Di dalam hadis lain diceritakan Nabi SAW tiba di Madinah, kemudian beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada Asyura, yaitu pada hari ke-10 di bulan Muharram. Beliau bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Sebuah hari yang baik. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukur." Maka beliau Rasulullah menjawab, "Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian Yahudi. Maka kami akan berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengagungan kami terhadap hari itu." Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Wa hadha yaumus fihi safinah ala judi fasamahu Nuhun syukran lillah ta'ala." Ia adalah hari mendaratnya kapal Nuh di atas gunung Judi, lalu Nuh berpuasa pada hari itu sebagai wujud rasa syukur. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, "Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan mereka menjadikan sebagai hari raya. Maka Rasulullah SAW bersabda, puasalah kalian pada hari itu." Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ditanya tentang puasa di hari Asyura, maka beliau menjawab, puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil pada tahun-tahun kemarin. Di dalam riwayat lain juga, "Khaliful Yahuda wasumu yauman qablahu wa yauman ba'dah." Selisilah orang Yahudi dan berpuasalah sehari sebelumnya atau setelahnya. Di riwayat lain juga dikatakan, puasalah pada hari Asyura dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Jadi yang pertama, para sahabatku, amalan yang bisa kita lakukan adalah berpuasa, yaitu pada hari Tasu'a tanggal 9 dan Asyura tanggal 10 dan juga 11. Kalau kita tidak bisa tanggal 9, 10, bisa 10 dan 11. Kalaupun kita bisa semua 9, 10 dan 11 itu pun diperbolehkan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu diangkungkan oleh Yahudi." Maka beliau SAW bersabda, "Di tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9, tetapi sebelum datang tahun depan Rasulullah SAW telah wafat." Dalam riwayat lain, "Jika aku masih hidup pada tahun depan, sungguh aku akan melaksanakan puasa pada hari ke-9. Jadi sahabatku, marilah kita melakukan amalan di bulan Muharram, salah satu dengan berpuasa di hari ke-9, 10, dan 11. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan adalah berdalil dari bulan Muharram, termasuk dari bulan haram atau 4 bulan haram, arba'atun hurum, maka segala kebaikan dilipat gandakan. Yaitu sebagai contoh, amalan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah banyak-banyak berzikir atau berdoa. Berzikir sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai contoh dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, dan berzikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42 Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Sahabatku, amalan kedua yang kita bisa lakukan di bulan Muharram adalah memperbanyak berzikir, beristighfar, mengingat Allah senantiasa pada diri kita, duduk kita, berbaring kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memerintahkan kita untuk mengingatnya, untuk berzikir kepadanya. Syekh Asy-Sya'adi rahimallah menerangkan zikir yang banyak adalah dengan membaca tahlil la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan perkataan lain yang mendekatkan diri pada Allah. Yang paling minimal adalah kita meruntinkan zikir pagi petang, zikir ba'da salat 5 waktu, zikir ketika muncul sebab tertentu. Zikir ini baiknya dirutinkan setiap waktu dan keadaan. Yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak sedekah. Di dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di hari Asyura, maka seakan-akan berpuasa selama 1 tahun. Dan barang siapa bersedekah di hari ini, maka seakan-akan bersedekah selama 1 tahun. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan keperluan orang lain pada hari Asyura, Allah melampahkan untuknya sepanjang 1 tahun itu. Hadis riwayat At-Tabarani. Yang keempat yang bisa kita lakukan amalan dalam bulan Muharram adalah bisa menyantuni anak yatim, walaupun tidak hanya di bulan Muharram saja, melainkan setiap saat kita mampu untuk menyantuni anak yatim dan kaum duafa. Banyak orang-orang yang menyantuni anak yatim pada bulan Muharram karena bulan ini dianggap sebagai bulan haram atau bulan mulia, maka amalan baik termasuk menyantuni anak yatim, maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Sahabatku, itulah beberapa poin singkat tentang keutamaan Muharram dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.